Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bertemu dalam kuasa, kasih setia dan kemuliaan-Nya. Maka demikianlah Mazmur Tuhan. Tuhan, karena kuasa-kuasa-Mu, Raja bersukacita. Betapa besar kegirangan karena kemenangan daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan meminta bibirnya tidak Kau tolak, sebab Engkau menyambut dia dengan berkat yang melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidupnya diminta daripada-Mu, Engkau telah memberikan kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Besarlah kemuliaan karena kemenangan daripada-Mu, ya Tuhan. Keagungan dan cemaran telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau telah membuat engkau menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau telah memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu, sebab Tuhanlah Raja kepadanya. Dan karena kasih setianya yang Engkau memahkotainya, yang maha tinggi tidak goyah. Tangan-Mu, ya Tuhan, akan menjangkau semua musuh-musuh-Mu, dan tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau telah membuat mereka menjadi seperti perapian yang menyala-nyala, dan pada waktu Engkau menampakkan diri, murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunannya akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucunya akan di antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka akan tidak berdaya. Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan busur tali-Mu Engkau akan mendidik mereka. Bangkitlah ya Tuhan dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan mazmur keperkasaan-Mu. Engkaulah Allah yang berkasa. Kami siap bersorak-sorai. Engkaulah Allah yang berkasa. Engkaulah Allah yang berkasa. Engkaulah Allah yang berkasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Siapkan hati kita yang ibadah di tempat ini, yang online juga. Biarlah hati kita terus rindu akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita rindu akan kebenaran firman itu, untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Ini bukan rutinitas kami Tuhan, tapi ini hati kami yang percaya kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Bapa yang baik, yang terus memberikan kemenangan hari demi hari di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Bila mana ada kuasa kegelapan yang tidak senang dengan acara pertemuan ibadah kami mau tolak di dalam nama Yesus Kristus. Biar hadirat Tuhan yang nyata di tempat ini, untuk kami sembah, untuk kami tinggikan, untuk kami bersorak-sorai bersukacita bersama keluarga besar The Kingdom Families of God Tuhan. Biar hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat suaramu, angkat pengagunganmu kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengagungi karya-Mu. Setiap hidup kami mau dipimpin oleh kasih-Mu. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Angkat suaramu, agungkan Yesus di tempat ini. Agungkan Yesus, tinggikan Yesus. Sebab Yesus yang kita panggil Bapa. Bapa, Engkau yang baik, yang terus mendengar segala seruan kami. Yesus, oh Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari
perlu lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Sidang jemaat, saya datang bangkit berdiri. Katakan pujian ini dari awal. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, dan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau yang ku perlu lebih dari segalanya. Kasih-Mu baik, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir. Ada kasih, ada penyertaan di dalam hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Angkat ucapan syukur dan katakan tak pernah berakhir. Kasih setia selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Kami katakan Tuhan, selalu nyata penyertaan-Mu untuk gereja Tuhan di tempat, untuk pribadi kami, untuk keluarga kami. Kami mau hidup dengan berkemenangan. Saya rindu jemaat Tuhan saja katakan pujian tak pernah. Ini kami Tuhan. Sering kami mengabaikan Engkau, melupakan Engkau. Tapi kasih yang nyata untuk kami Tuhan. Kami mau melihat Engkau saja Tuhan. Kami
Kami mau melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tak pernah kasih setia. Itu adalah sentral kehidupan di dalam kami mengenai. Jadi kehidupan ini oh, Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Hadirlah Engkau dalam kasar kudus-Mu di tengah kami. Haleluya, Yesus, haleluya.
Engkau yang berdaulat hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh di dalam hadirat Engkau Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, gereja kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau bersiap untuk bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Engkau adalah firman pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sukacita kami ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lebih menopang, bukan ambang dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu katakan sama-sama, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, dan janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu Setiap hari ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan ambang dalam-Mu Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Firman Tuhan pelita bagi kita. Amin. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan ambang dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan ambang dalam-Mu Tuhan. Bukan ambang, bukan ambang dalam-Mu Tuhan. Bukan ambang dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi teguh dan menopang kehidupan kita. Amin. Kalau firman Tuhan yang menopang kehidupan kita, tidak ada yang tertandingi di dalam dunia ini, hanya Yesus kita. Haleluya.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kebenaran, sungguh tak tertandingi, tak ada yang serupa denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Kerajaan Tuhan, kita ada kerajaan yang kekal. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar, takkan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kebenaran, melompat untuk Tuhan kita. Amin. Hosana. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, 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 yes. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Katakan sama-sama. Haleluya. Kerajaan Tuhan kekal di tempat ini. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi boleh ya saya bersaksi ya? Boleh ya? Kalau nggak boleh saya mau bawa firman Tuhan. Iya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Ya jadi minggu yang lalu ya ikut sama Pak Petrus. Walaupun tenggorokan saya serak, seperti koleksi bilang 1, 2, 3, seperti postingan-postingan yang kita lihat. Emang pemulihan itu harus dari laki-laki, gak bisa enggak. Haleluya. Laki-laki kita kalah om, yang artinya
Dari hari-hari itu kalau saya lihat, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun saya sakit, saya duduk samping Pak Petrus, tapi hati saya gundah gulana. Iya, artinya untung nggak ada Om Jufri. Kalau di sini kalau ada Om Jufri saya ditanya-tanya. Sangat luar biasa. Moderatornya mengilhamkan saya. Oke lah, dia punya permasalahan seperti itu, tidak bisa saya bicarakan di sini. Mungkin kita semua para laki-laki punya permasalahan yang berbeda. Tetapi kalau kita tidak terbuka terhadap Tuhan sesama, seperti pembicara itu nonsen ya Pak ya. Saya masuk kuping kanan gak mau keluar kuping kiri, walaupun kurang sehat. Nah setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mikir sebelum berangkat si Clara ketabrak sama saya. Orang berpikir saya punya opo-opo Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya gak kenapa-napa, justru saya yang ditabrak. Kami diam. Dari situlah mulailah hal-hal yang sebelum kemenangan berapa tahun yang lalu hampir keluar 20 orang yang nyamperin nyembelain mereka. Tapi dengan kerendahan hati, bukan memakai egois saya diemin si Clara di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya urus dulu yang nabrak. Nah, ada tukang cendol, tukang apalah. Ternyata yang nabrak kami itu Pak RT, anaknya Pak RT. Anak Pak RT di situ wilayah kami. Lala pingsan di pelukan saya. Semua pada takut, saya yang tanggung jawab atas anak saya. Kalian kalau mau membelain, kalian belain. Kalau mau jadi adu jago, kita adu jago sekarang juga. Saya bilang gitu, tetapi Tuhan tidak berkehendak. Yang artinya saya panggil istri saya. Biasa istri saya marahin. Saya marahin. Semua pokoknya saya marahin. Tanpa terkecuali. Tetapi saya cuma bawa lu ke sini. Cepat bawa si Clara ke rumah sakit. Tapi besoknya saya baru diperbarui dengan men 1, 2, 3 yes. Sangat luar biasa. Biasa saya marah-marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ringan tangan sama orang lain. Mau siapapun iya. Gak apalah, artinya gak. Sampai ada orang yang belain saya tuh kayak kita mau berantem, tapi saya cuma seruduk doang kepala yang begini. Saya gini laki-lakinya, saya cuma gini. Kalau mau jadi jagoan tes. Tangan saya di belakang. Saya mau gebok, tangan saya ketahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya gak ngeliat dia, gak ngeliat si Lala. Enggak. Orang lagi diam, bawa pancingan, woi keren banget. Udah mau mancing, udah bawa umpan. Mau mancing gitu ya? Mancing. Iya. Saya juga nggak melarang si Clara untuk, biasanya tuh saya bawa motor duluan. Papa yang Lala yang bawa motor ya Papa. Iya. Mereka punya rencana ternyata. Habis saya mau mancing mereka ada rencana yang bertiga. Ya tetapi Tuhan berkehendak lain. Terjadilah. Bukan musibah kalau menurut saya. Tuhan izinkan untuk saya melihat ada hari Seninnya 1, 2, 3. Jadi laki-laki. Jadi laki-laki itu memang harus dipulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan caranya Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau memulihkan kita, dengarkan firman Tuhan ini. Hidup yang berkemenangan ada dalam kehidupan kita. Amin. Kalau dia mau bersaksi lagi, ya nanti aja ya, udah kepanjangan. Yes. Panjang, terpanjang. Ada bahannya mungkin Pak Petrus sudah ada bahannya. Oke. Siapapun. Sekarang saya maunya senyum aja, walaupun hatinya dongkol.
Pokoknya senyum aja. Nah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dan doakan kami juga terbagi buat Zevanya yang akan ikut Indonesia Open. Lawan-lawannya dari Lombok, Merauke, ada dari Papua Om. Ya tetapi dia terpilih. Ya mungkin kalau saya nggak dipulihkan ya nggak tahu. Tapi saya mau menemani dia, pokoknya mau sampai mau gendut lagi nggak apa-apa. Yang penting anak ini menjadi kebanggaan untuk orang tua, untuk bangsa, bahkan untuk Yesus Kristus dan bahkan untuk gereja di tempat ini. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada waktu yang tepat. Tuhan akan menjawab doa kita. Tetapi hidup yang berkemenangan ada di dalam pilihan kita semua. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tapi Dia beri yang terbaik Di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku telah melihat Dia jadikan semua. Saya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ikut ibadah online juga, katakan pujian ini tak selalu. Tak selalu Ini kami Tuhan. Tuhan menjawab doa. Namun Ada waktu yang tepat. yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku telah melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku telah melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Kau akan memberikan hal yang terbaik di waktu yang tepat Tuhan. Kami imani Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berkata segala sesuatunya indah pada waktunya. Kami yakin Tuhan, kami adalah umat pilihan-pilihan. Ada doa-doa kami Tuhan,
ada doa-doa kami yang kami panjatkan dari rumah Tuhan di tempat ini. Sendengkanlah telingamu Tuhan Yesus. Sendengkanlah telingamu Tuhan, sehingga pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu tepat pada waktu, indah pada waktu, sehingga kami dapat hidup berkemenangan di dalam kerajaan Allah. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Jawab Lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyembah Tuhan. melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Tuhan, izinkanlah Engkau bekerja untuk kami. Izinkanlah waktu-Mu yang tepat ada dalam hidup kami. Kami mengklaim kebenaran firman-Mu. Segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Oh sana, oh sana, suci-suci nama-Mu, kudus-kudus nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagimu, glory bagimu, haleluya, haleluya. Biar aliran kuasa Roh Kudus-Mu terpancar untuk kehidupan kami, untuk gereja kami. Kami percaya Tuhan kami tidak pernah gagal untuk memberikan kami kemenangan. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang dahsyat. Praise the Lord. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepi janji-janji. Percaya Tuhan, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menerima firman-Mu Tuhan. janji-janji-Mu. Biar pujian ini menjadi kemenangan untuk kami. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk
lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Cuma Tuhan saja katakan pujian ini. Ku percaya Kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Ku berkati hamba-Mu yang membawakan firman. Sama-sama yuk katakan pujian. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini hadirat-Mu begitu nyata Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memeluk kami masing-masing pribadi demi pribadi. Kami sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kalau persembahan puji-pujian, sukacita, semuanya ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa, saat ini berperkaralah Engkau seluas-luasnya. Singkapkan semuanya, utarakan isi hati-Mu untuk kami. Nyatakan kehendak-Mu, apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan karena satu hal yang Tuhan inginkan. Kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pakai lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan di balik kemuliaan-Mu. Biarlah sepenuhnya menjadi otoritas-Mu Tuhan. Tuhan, kami patahkan semua yang bukan daripada-Mu, juga pemikiran manusia kami tidak mau pakai, kami mau tanggalkan itu. Biarlah sepenuhnya Kristus yang beracara. Jadikan kami tanah yang subur untuk siap menerima benih firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Pak Petrus boleh pinjem itu mic-nya, kasih ke Tante Yuli sama Tante Ina. Oh, oke. Untuk Yuli dulu. Untuk Bu Ina.
Kaget dia yang terima mic. Kaget dia yang terima mic. Shalom. Yuk, kata Om Marcel selalu kan perubahan tiap minggu. Selalu berubah. Wajah baru. Wah. Tapi karena hari ini kostumnya batik jadi nggak ada dasi. Oke. Yuk, hidup berkemenangan. Monggo. Ini nanti slide-nya aja yang ditampilin. Kalau firman Tuhan, biarlah terbiasa lagi buka firman. Dan alangkah indahnya kalau buka Alkitab. Yuk, hidup berkemenangan di dalam Dia. Ya, para pemenang, ini note-nya. Para pemenang adalah orang-orang percaya yang menolak untuk berkompromi dengan dunia dan kefasikan. Amin. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita kumandangkan Roma 8 ayat yang ke-37. Mari. Nanti terakhirnya bagi dia yang telah mengasihi kita, kita sebut itulah saya. Nah, kalau tadi ada 1, 2, 3, kita jangan mau kalah. Itulah saya. Yes gitu ya. Yuk Roma 8:37. 1, 2, 3. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itulah saya. Yes. Itulah saya. Kurang kompak, nanti di akhir lagi ya. Oke, yuk. Next. Ayatnya nggak usah ditampilin yuk, biar kita akan melihat ilustrasi ini. Kayaknya ayat ini udah keseringan dibaca ya. Saya yakin lebih dari 10 kali. Boleh tolong Tante Yuli bacain firmannya, Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Peringkopnya angin ribut diredahkan. Bangkit berdiri ya Tante Yuli. Nih. Kadang-kala membaca dari gambar jauh lebih masuk. Ya, angin ribut diredahkan. Punya gambaran kan? Seperti apa? Yuk, bukalah di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Buka, yuk. Enggak ada, nanti firmannya enggak ada di sini. Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun mengadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Bapak dan Ibu punya gambaran apa akan ayat ini? Seringkali kan kita baca ayat ini dan seringkali kita dengar ayat ini. Apa yang digambarkan di situ? Apa kesimpulan Bapak dan Ibu? Tuhan berkata dalam versi yang lain kali ini tentang ayat ini. Yang ditangkap selama ini apa? Ya, oke. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kalau Yesus yang mengajak kita, marilah kita bertolak, marilah kita ke sana. Nyampe enggak kira-kira ke tempat tujuan? Nyampe enggak? Ini Yesus loh yang mengajak. Nyampe enggak? Hah? Halo? Nyampe, oke. Sama dengan kita itu dipilih loh, bukan kita yang memilih. Kalau Yesus sudah memilih kita, pasti tujuannya baik enggak? Pasti tujuannya baik kan?
Tuhan Yesus loh. Kalau saya yang mengajak Bapak dan Ibu boleh ragu gitu kan. Bolehlah ragu, belum tentu nyampe ke tempatnya gitu kan. Ini Tuhan Yesus, berarti sampai, oke, percaya ya. Oke, nah. Terus kemudian di situ dikatakan ya. Yang ayat ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Ya, Yesus sedang tidur. Enggak ada ini. Ini ya. Nah, Yesus sedang tidur, jadi perahu seperti ini, air masuk. Kalau kita dalam posisi ini panik enggak? Bohong banget kalau bilang masih tenang ya. Panik enggak? Sangat panik. Maka dari itu secara manusia wajar dong. Tapi Tuhan mengajak kita berpikir dalam hal lain. Yesus bersama-sama dengan kita dalam satu perahu. Ada alasan kita enggak untuk panik? Walaupun kondisi ini, emang Yesus gak tahu kalau kita akan mengalami seperti ini? Tahu kan? Marilah kita ke seberang. Tuhan Yesus tahu kalau bakalan ada taufan badai. Pasti tahu. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidur? Nih, Tuhan Yesus tahu murid-muridnya bakalan seperti ini. Ini namanya pelajaran pendewasaan dari murid-muridnya. Buktinya kenyataannya begini aja murid-muridnya udah heboh. Murid-muridnya yang hidup bersama dengan dia loh. Yang tahu Yesus sehari-harinya. Yang melihat Yesus melakukan mujizat. Yang katanya percaya kepada Tuhan. Yang mau ikut kemanapun Yesus pergi. Ini bersama-sama dengan Yesus. Yuk kita bercermin. Bagaimana dengan kita? Kita yakin kita dipilih. Kita yakin Tuhan Yesus selalu menyertai. Kita yakin dan ngomong kita di mulut kita percaya kepada Tuhan. Tapi saat kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Padahal kita percaya loh, ada Yesus bersama dengan kita loh. Yesus bersama-sama di perahu. Ya. Terus kemudian apa yang dikatakan? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Lihat kalimatnya, lihat. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau tidak peduli. Berarti engkau muridnya tidak yakin kalau Tuhan mengasihi mereka. Kalimatnya kurang ajar banget loh. Mengejas banget loh. Engkau tidak peduli. Karena kalau kita melihat dari kacamata manusia, Yesus enak tidur. Padahal Yesus tahu ada badai. Ini ribut. Apa enggak tahu kalau berisik? Ini. Kita bercermin dari hidup kita. Nih. Ya. Nah. Sama pada saat kita menghadapi masalah. Selalu ngomongnya apa? Tuhan, aku menghadapi masalah. Tuhan cepat angkat masalahku. Bebaskan aku. Tuhan tolong aku. Sama seperti ini. Terus kita ngomongnya, Tuhan kenapa engkau tidak tolong aku? Tuhan, aku percaya engkau lebih besar daripada masalahku. Tapi sekarang kenapa masalahku ada lebih gede daripada engkau? Ucapan-ucapan yang tanpa kita sadari menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Karena panik. Ya. Ini. Ya. Terus dikatakan lagi. Tuhan pun lalu bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh lagi. Ya, teduh sekali. Oke. Ya. Lalu ini heboh dia. Oke, ini langsung dihardik menjadi teduh dan kemudian lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sama saat ini.
Kita ingin masalah kita cepat selesai. Kita ingin semuanya serba instan. Kita ingin hanya menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa yang katanya Tuhan damai sejahtera itu. Dan Tuhan mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Berapa ribu kali keluar kalimat dari mulut kita, aku percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan ngomong, kenapa kamu tidak percaya? Ya, terus mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lainnya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oke, kita nanti kembali kepada ini, kita akan melihat bagaimana kita menghadapi masalah. Cara kita menghadapi masalah itu menentukan kita hidup menang. Ya, coba next, kita akan lihat dalam skop yang sama. Oke, ini Yesus berjalan di atas air. Saya mau minta tolong untuk Tante Ine boleh bacain Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan 32. Yuk. Ini udah sering juga kan baca ini? Nah, oke. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Oke, terima kasih Tante Ine. Oke, kita lihat perspektif yang berbeda di sini ya. Nah, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang ya. Oke, sekarang murid-muridnya, sekarang Yesus tidak ada di dalam perahu ya. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan Yesus seorang diri berdoa. Hari sudah malam ya. Nah, sama perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya di pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Ya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dua perspektif yang berbeda, sama-sama di tengah badai. Ya, sama-sama menghadapi badai. Badai itu masalah kita, permasalahan kita di dalam hidup. Sama-sama menghadapi badai. Tapi yang satu tadi di perahu itu ada Yesus, yang ini tidak ada Yesus. Ya, yang ini tidak ada Yesus dalam perahu, sama-sama menghadapi badai. Ya, terus kemudian pada saat badai ini Tuhan Yesus menghampiri karena tahu ini badai. Tuhan Yesus sudah siap datang untuk menolong. Tapi apa mereka teriaknya? Itu hantu. Dua cara pandang yang beda. Mereka tidak kenal ini Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air.
Sama dengan kita menghadapi masalah kita karena melihatnya fokus kepada masalah, kita tidak percaya kalau Tuhan Yesus bisa tolong untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. Sama. Ya. Terus kemudian, ya. Tapi ini bedanya mereka tidak meminta Yesus untuk menghentikan badai. Tidak meminta Yesus untuk bersegera redakan badai. Ini bedanya. Ya. Terus kemudian lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Petrus melihat. Terus akhirnya katanya gini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Tuhan, apabila ragu-ragu kan? Apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya. Begitu kita ada masalah, kita menghadapinya bersama dengan Yesus, kita udah mendapatkan mulai solusi sedikit, Tuhan berkata begini. Terus. Tapi kemudian ada masalah lagi, itu semuanya membuatlah kita tenggelam. Yesus merasakan ada angin. Sakal, ada angin. Mulai Petrus, bukan fokusnya lagi kepada Yesus, kepada anginnya. Maka itu yang tadinya Petrus udah berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus, ya. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Pada saat kita udah mentok menghadapi masalah kita, seringkali bilang, Tuhan tolong aku. Padahal udah tenggelamnya nyampe di sini. Ya, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Kabar baiknya, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang kita semuanya dan berkata kembali Tuhan menegur kita, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Coba kita lihatlah ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak dan Ibu, tadi masih ingat kan yang di dalam Markus seperti apa? Ingin semua instan. Tuhan, Engkau tidak peduli kami tenggelam. Tuhan, semuanya permasalahan ingin instan. Permasalahan hidup kita ingin diselesaikan secara instan. Tadi yang di Markus, semua serba instan, pengen semuanya itu. Ya, ucapan terakhir Yesus di dalam Markus adalah ucapan setelah teduh, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Akibat permasalahan yang maunya diselesaikan instan, itu bukan selesai tuntas. Ya. Akibatnya walaupun masalah kita udah selesai seakan-akan, itu hanya seakan-akan selesai, tapi di kalimat terakhir dikatakan mereka menjadi sangat takut. Akibat dari permasalahan yang mau cepat-cepat selesai, iman kita belum terbangun, kedewasaan rohani kita belum tertata, ya, kemenangan kita masih abu-abu. Sama, hanya untuk menjadi nanti kejuaraan di Indonesia Open, dia tahap demi tahap. Dia belajar, dia diuji. Baru kemudian dia lulus secara beneran. Tapi kalau lulusnya dia karbitan, apakah dia bisa menang selanjutnya? Enggak, pasti tidak bisa. Maka dari itu gitu loh, yang instan itu seakan-akan selesai, tapi apa yang terjadi? Ya, mereka menjadi sangat takut. Hidup kita akan selalu di parno, trauma. Hidup kita akan selalu seperti itu. Ya, mereka akan menjadi sangat takut. Tapi beda dengan yang Matius yang dikatakan dia tidak ingin menyelesaikan semuanya. Dia tidak minta Tuhan segera redakan. No, tidak. Ya, tapi kalimat yang dikatakan Yesus di situ, ya, kita kembali lagi kepada Matius tadi, ya. Yesus berkata,
bukan Yesus ya. Lalu mereka naik ke perahu dan anginnya pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya engkau sesungguhnya anak Allah. Kalau di Markus dikatakan mereka semakin takut, siapakah dia yang bahkan laut pun bisa patuh kepada dia? Mereka semakin takut, bukan menambah kepercayaannya, bukan. Mereka menjadi semakin takut. Jadi Bapak dan Ibu, dalam setiap permasalahan dan pencobaan yang diizinkan kita alami, jalani itu secara proses, tetap ikutin, tetap bergantung kepada Yesus dan percaya sepenuhnya. Supaya jika kita lewat daripada itu, kemenangan yang kita dapatin itu seterusnya. Bukan kemenangan yang Senin Kemis, up down, up down, up down, no. Ya, karena apa? Seperti tadi yang di Matius dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Setelah kita keluar dari permasalahan, kita akan mengucap syukur, maka itu hidup kita selamanya sampai dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat. Karena apa? Kita sudah diproses kok, kita sudah lulus dari proses yang diizinkan Tuhan. Tanpa kita minta instan, tapi kita mengandalkan kepada Tuhan. Sebagaimana Petrus tadi, jika itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan hidup kita akan tidak peduli terhadap kanan kiri, tapi kita hidup lempeng dan lurus kepada Tuhan. Itu yang disebutkan. Maka itu di dalam Yesus itu tidak ada up down, tidak ada up down. Tapi selalu dari bawah dia naik walaupun pelan. Ya, paham ya di sini. Bagaimana cara kita menghadapi suatu permasalahan itu menentukan hidup kita ke depan. Berhenti, stop. Apapun yang saat ini tengah kita hadapi, hadapilah dengan ucapan syukur, percaya kepada Yesus. Dari gambar ini jelaskan. Sama-sama seperti ini akhirnya. Tapi kalau kita mengikut sertakan Yesus di dalam hidup kita, selamanya. Sama-sama mengikut sertakan. Tadi perahu ada Yesus malahan. Itu gambaran hidup kita seperti apa. Ya, paham? Tuhan kasih ini, kita akan berpikir dari cara yang berbeda. Ya. Di sini kita belajar dua karakter yang berbeda. Ya, oke. Jadi next. Yuk next, renungkan. Yuk next. Nah di sini, yuk. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-24, ini langsung ada di dalam firman-Nya. Tadi gambar tadi udah jelas ya, nyiratkan kita seperti apa. Nah ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Kalau kita maunya instan, kita gak akan tekun cari Tuhan. Kita gak akan mengakui bahwa itu semua karena Tuhan. Tapi yang nonjol adalah manusianya, bukan Tuhannya. Ya, jadi ini suatu proses. Maka itu saat ini apapun yang terjadi, karena Tuhan tidak pernah mencobai. Nah, sebab nih, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kalau kita ketekunan kemudian kita mendapatkan buah, buahnya matang, bukan setengah matang, asem. Bukannya muda, kecut. Sama waktu mancing dapat ikan kecil dibuang. Ya, dapatnya ikan gede, siap diolah dan enak. Itu kalau mancing pun harus tekun kan, sabar kan, supaya dapat yang gede kan. Sabar. Itu jadi tekun supaya mendapatkan buah yang utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Itu janji Tuhan, itu jaminan Tuhan. Ya. Oke.
Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa sengsara itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Coba contoh, Anya tekun berlatih. Ya Anya tekun berlatih. Emang dia berlatihnya nggak sakit? Sakit, badannya sakit, ketampuk-tampuk. Terus habis itu dia juga hobinya sakit, tidak bisa main game. Ya kan? Dia harus tinggalkan itu, dia fokus kepada latihannya. Sengsara nggak Anya? Haleluya nih, cara pandang anak terhadap main game nih. Ya, dia latihan itu sengsara. Dia capek, dia letih, dia lesu. Ya, tapi dia tekun. Karena apa? Dia punya pengharapan ingin jadi juara. Dia latihan tekun tiap hari, tekun terus. Papa mamanya mendukung dengan nganterin juga tiap hari. Gitu kan? Nah, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, semuanya itu butuh proses. Akibat dari ketekunan ini kemudian Anya jadi tahan uji. Coba kemarin kejuaraan kan dimulai dari sekolah. Terus habis itu dimulai dari kecamatan lagi, naik kabupaten, provinsi, terus gitu. Jadi dia tahan uji. Tahan ujinya apa? Dia tetap jadi juara. Sampai dengan ini nanti Indonesia Open. Nah, itu gambaran. Ya, saat ini apapun yang terjadi kita harus tekun. Menyelesaikannya sampai tuntas. Jangan minta ini di-cut. Proses tetap harus jalan supaya dapatnya manis, dapatnya ikan gede. Ya. Paham ya di sini? Oke, next, yuk. Ya. Pengharapan tidak mengecewakan. Ya Anya? Nah, jangan kalah sama Anya, oke? Nah, ini dia. Bagaimana kita supaya tekun? Bagaimana supaya kita tekun? Ada prioritas, intensitas, kualitas itu penting. Ya. Prioritas isi ini. Tentunya Tuhan prioritas kita. Sekarang saya tanya, kalau kita lagi menghadapi masalah hidup kita sehari-hari seperti ini, diperhadapkan dengan ini, itu, segala macam, apakah prioritas kita Tuhan? Halo? Siapa prioritas kita? Yuk, hari ini Tuhan nyatakan, kembalikan prioritas kita. Maka itu selalu dianggap cinta mula-mula, kasih mula-mula pada saat pertama kali bertobat. Sekarang kemana itu kasih mula-mula? Kalau kasih mula-mula apa? Yesus prioritas. Benar? Sekarang prioritasnya kemana? Belum tentu juga istri. Bohong banget itu istri. Ya, kembalikan prioritas kita adalah Tuhan. Ya, kalau prioritas kita Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan itu kita ingat betapa Tuhan sudah mati di kayu salib untuk saya. Pasti ingat seperti itu. Ya, maka dari itu kita akan upgrade diri kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Itu kalau prioritas kita Tuhan. Ya, jadi kembalikan prioritas kita. Intensitas kita, saya sengaja bawa ini laki-laki dan perempuan. Gambaran suami istri sangat ini. Intensitas kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan. Nah, suami istri kan harus intens nih. Segala sesuatu dikomunikasikan nih. Kalau bahasanya salah, meledak-meledak ini dua. Ya. Intensitas itu penting. Seringnya. Ya, bukan hanya ngobrol, bertukar pikiran, terus habis itu hubungan semuanya, ya.
Supaya cinta itu semakin. Bukan intensitas berantemnya, bukan. Ya, intensitas ini. Rindu, kangen-kangenan. Waduh, indah sekali nih ya. Ya, kayak dulu waktu pacaran kayaknya jam-jaman itu dari pagi. Kalau Pak Petrus dari pagi sampai malam nggak bosen-bosen dia. Ya, bukan. Setelah melewati sekian tahun pernikahan, awal-awalnya saya dapatnya jatah hanya di hari Kamis. Awal pacarannya dari Senin sampai Senin itu dari jam berapa dia udah ini. Pokoknya dari ini terus kerja terus balik lagi, pokoknya selalu ngendon ada di kosan saya. Dicari kemana? Cari aja di kosan saya pasti ada. Intensitas harus terbangun. Ya, harus terbangun. Terus kualitas, nah ini dia. Bagaimana kualitas kita dengan Tuhan? Apakah hanya pada saat kita minta tolong kepada Tuhan baru kita panggil Tuhan? Pada saat kita butuh pertolongan baru kita ingat Tuhan? Nah, bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan? Itu masing-masing pribadi yang tahu. Tuhan menyelami semuanya, Tuhan tahu semuanya. Jadi kualitas kita ini nggak bisa membohongi Tuhan. Walaupun di bibir kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi Tuhan Allah yang Maha tahu. Maka itu ini saya tulis di sini, dari yang bagus menjadi lebih bagus dan menjadi yang terbaik. Ini semua adalah step demi step. Kalau kita mau mengupgrade ini, Tuhan itu sangat menghargai walaupun kita posisinya ada di sini. Tuhan menghargai niatan kita. Ya, Tuhan menghargai niatan kita semuanya. Ya. Saya sengaja bawa Alkitab yang dari dulu, dari saya bertobat sampai sekarang, sampai sobek-sobek semuanya, ini saya bawa sengaja, saya gambarin ini. Pada saat saya bertobat, saya beli Alkitab ini, intensitas saya membaca firman Tuhan luar biasa. Tapi pada saat segala permasalahan hidup menerpa saya mulai tinggalkan ini dan Alkitab ini tergeletak baik-baik di meja saya. Baik, rapi, bagus gitu. Ya. Setelah saya di Bogor kembali diproses Tuhan diizinkan intensitas saya naik lagi. Kemudian jadi sekarang ini buktinya gitu, rusak. Kan gitu. Artinya ini berarti dibukain terus, dibacain terus kayak gitu. Artinya seperti itu. Intensitas saya terbukti dari ini, itu menurut saya. Ya. Jadi itu, cara kita membina hubungan dengan Tuhan, intensitas kita dari membaca firman Tuhan. Supaya kita bisa menyelami dan mengerti. Gitu. Dan juga ada ini seringkali kalau Bu Lina seringkali bilang kalau ada apa-apa ngomong Tuhan aku ini curhat. Itu benar itu curhat. Gitu. Tuhan itu nggak jauh kok gitu. Dan terbukti ya Bu ya, terbukti gitu. Nah, yuk kita tingkatkan intensitas kita dengan Tuhan. Kalau kita ngomong kita belum kenal Tuhan, baca firman Tuhan. Dari firman ini mulai nanti Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Akan menjadi rema. Tadi dikatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka itu kita tidak akan terantuk karena kita memahami isi di dalam ini. Ini adalah jaminan Tuhan. Dari A sampai Z ini adalah janji Tuhan. Gitu. Iman kita terbangun ya. Iman tumbuh karena pendengaran firman Tuhan seperti yang disampaikan saat ini. Tapi kalau hanya dengar, masuk tadi Om Marcel bilang masuk kanan keluar kiri, itu juga nggak akan jadi berkat. Ya, kalau kita dengarkan saat ini, kemudian nanti kita di rumah merenungkannya semuanya, waduh itu talk chair. Ya, talk chair. Jadi bagaimana cara supaya kita segala permasalahan kita bisa selesaikan dengan baik sesuai dengan waktunya waktu Tuhan. Sesuai dengan selesainya seharusnya, ini yang harus kita kembalikan. Kita harus kembalikan prioritas kita kepada Tuhan. Kita harus bangun kembali intensitas hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita harus kembalikan lagi kualitas hubungan kita dengan Tuhan.
Seperti kasih kita mula-mula. Itu ukurannya. Bahkan lebih dari itu lebih bagus. Karena pada saat kita sama dengan pada saat koleksi dulu jatuh cinta sama Cipopi. Waduh. Pak Abraham Abun sama Bu Lina. Waduh. Om Andrea sama Tante Yuli. Waduh. Tante Ina sama Om Marcel. Waduh. Sayang ini anak saya nggak ada suaminya. Suaminya nggak datang. Ya. Nah pada saat itu coba. Bedanya kenapa Pak? Ya, kembalikan itu. Betapa pernikahan akan menjadi indah kalau cinta kita seperti di awal. Tapi segala permasalahan kehidupan kita selama sekian tahun itu kemudian mengubahkan semuanya. Ya kan? Nah, kembalikan itu. Sama dengan kita kepada Tuhan. Ya. Ini adalah jaminan. Oke? Ya, luar biasa. Yuk. Next. Yuk, next. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dan 30. Yuk. Mari. Boleh Bapak dan Ibu, yuk kita sama-sama membaca ini. Saya undang untuk bangkit berdiri biar nggak ngantuk. Kadang-kala badan kita perlu duduk berdiri ya. Oh. Haleluya. Yuk mari, yuk kita baca sama-sama. Roma 8 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. 3, 2, 1. Itulah saya. Yes, terima kasih. Silakan duduk. Nah, itulah saya, ya. Kita tahu sekarang, ya. Kenapa di sini ditulis kita tahu sekarang? Kita ngomongnya kemarin juga kita tahu kemarin, kita tahu sekarang. Padahal ayat ini udah sering kan, sama kan? Tapi sekarangnya tetap selalu sekarang, tidak berubah, ya. Kita tahu sekarang setelah firman tiap kali disampaikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi, ini note ini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini introspeksi diri gitu loh. Apakah benar saya mengasihi Dia? Mengasihi Tuhan Yesus? Apakah hanya sampai di mulut aja? Ini. Ya. Kenapa kebaikan tidak mendatangkan di dalam hidupku? Karena apa? Nah, ini, uji. Tuhan sudah memanggil kita, ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya, kita semuanya dipilihnya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi patronnya adalah Tuhan Yesus. Contohnya, teladannya adalah Tuhan Yesus. Ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu kita-kita. Dan kita yang ditentukannya dari semula, kita juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggil dari kita yang dipanggilnya, kita juga dibenarkannya. Dibenarkannya. Ya. Jadi Tuhan kita itu luar biasa, dari A sampai Z itu menjamin. Dan kita yang dibenarkannya, kita juga dimuliakan
tempatnya bersama dengan Kristus Yesus. Percaya enggak? Amin enggak? Lemes sih? Amin enggak? Nah, luar biasa kan Bapak dan Ibu? Ayo, jadi kita itu naik perahu ada Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi firman ini jangan pernah dilewatkan supaya kita memperoleh kemenangan itu benar-benar menang. Ya. Saya cuplik lagi yang omongan Om Marcel, kita tiap minggu berubah, ayo berubah gitu kan. Ya. Jadi jangan mau hidup seperti ini terus. Tuhan, aku harus menang. Kayak Anya mengatakan sama dirinya sendiri, aku harus menang. Menjadi kebanggaan bagi papa mamaku, menjadi kebanggaan bagi kotaku, menjadi kebanggaan bagi sekolahku, menjadi kebanggaan bagi gerejaku, menjadi kebanggaan bagi Tuhanku. Aku mau mengasihi Yesus dan aku percaya kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau kayak gini, siapa yang bisa mengalahkan kita? Hah? Kalau kayak gini, maka itu firman itu tergenapi. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Cara berpikir kita, konsepnya, cara pandang kita semuanya beda. Ingat ya tadi di dalam Markus dan Matius, dua gambaran yang sebenarnya sama. Cara kita menghadapi badai seperti apa. Jadi proses ini ikutin dengan tetap setia sehingga tekun. Tekun menghasilkan pengharapan. Sama dengan Jimmy yang dia sekolah terus menerus. Capek, bosen, ulangan susah, harus belajar. Supaya naik kelas. Supaya lulus, ingat belajar. Kita hidup juga harus belajar terus, upgrade diri supaya menang. Gak ada kemenangan yang kita peroleh dengan gratis. Itu banyak itu yang contohnya masuk ke perguruan tinggi negeri, dia pakai calo. Pada dasarnya akhirnya dia keluar juga. Karena apa? Bukan kualitas dirinya. Sama gitu. Kita mau lari dari setiap permasalahan, bisa. Tapi hanya bertahan di hari itu. Atau mungkin seminggu. Setelah itu apa? Tetap masalah itu harus dihadapin. Ya, jadi ayo cara pandang kita berubah. Maka dari itu Tuhan selalu mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi kukatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Justru tadi yang seperti yang tadi dikatakan di dalam Roma, kita bisa malahan bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, jadi paham ya, supaya kita menang itu seperti apa. Karena apa? Pada dasarnya kita adalah lebih daripada pemenang. Bagaimana itu tergenapi? Ya ini kita harus sadarin betul sebegini. Ya, jadi tidak ada namanya instan. Yang ada hanya Indomie dan Supermie. Ya. Ya, jadi tidak ada. Ya. Oke, yuk. Oke, next. Kayaknya udah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kembali kepada judul, yuk kita deklarasikan. Itulah saya. Silakan saya undang untuk bangkit berdiri, exciting, kita berubah. Yo, Roma 8:37 kita deklarasikan. Biar telinga kita mendengar, otak kita mendengar, pikiran kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, hati kita bulat memegang Tuhan Yesus, oke? 3, 2, 1. Dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang, orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itulah saya. Yes. Oleh. Yuk Tuhan Yesus memberkati. Yuk. Silakan. Saya undang untuk bangkit. Saya undang. Yuk. Sekalian saya minta tolong Pastor Petrus untuk berdoa firman. Setelah itu perjamuan kudus. Ya.
Ya, ya. Saya mau sebelum berdoa, saya juga mau bersaksi sedikit nih. Bersaksi sedikit. Ya. Saya bersyukur diberkatin dengan ikut Pria Sejati. Nah, karena perubahan itu betul. Yang terutama memang harus kita pria. Tapi pasangan kita juga harus berubah. Ya, karena selain pria sejati itu juga ada wanita bijak. Ya, nah kalau di kita itu nanti ada king and queen. Ya, nah, bukan seperti queen. Ya, nah dulu saya dengan Om Andres sudah pernah ikut pengajaran yang namanya Valiant Man. Valiant Man. Ya, nah jadi Lebih dalam dari 1, 2, 3. nah, ya jadi nanti ada beberapa yang kita buat. Nah, ya. Oke. Nah, itu ya karena kan sedikit kesaksian. Ya. Om Andreas bersama dengan saya sudah berapa lama Om Andreas? 2010. 2010. 2010 sampai 15 tahun. 15 tahun ya. Ya itu dari 15 tahun. Nah, saya tanya ini. Nah, ya di sini semua sebelum kita. Om Andres kan melihat saya dulu bagaimana ya tentang penguasaan diri ya, tahu ya. Nah, siapapun saya lahap. Hop. Hop. Badannya kecil gini enggak ada mau orang sebesar koleksi saya siap hadapi ketika itu. Iya. Tapi bukan dengan fisik ya. Beda. Penguasaan dirinya masalahnya berbeda. Nah, ya sekarang, ya saya nggak tahu nih kan yang nilai kan umum nih. Nah, saya nggak tahu Om Andres sudah berubah atau saya nggak tahu. Nah, tapi kira-kira saya sudah berubah nggak? Sudah berubah, Pak. Jangan. Ya, Bapak Ibu di sini. Nah, ya saya bersyukur. Ya kan, nah begitu juga sini. Saya bersyukur ini. Anak saya yang satu ini yang ganteng ini mulai mau berubah. Saya bersyukur. Amin. Biasa di luar. Sudah nggak perlu pakai otot lagi gitu. Nah, tapi pakai ini. Amin. Pakai hati. Ya, oke, thank you. Yuk. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, karena Engkau menentukan setiap kami untuk lebih daripada pemenang, dan Engkau juga menentukan setiap kami untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menikmati setiap hidup rumah tangga kami masing-masing dengan proses yang Engkau izinkan Tuhan. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, ya Bapa. Karena kekristenan yang kami ikuti itu bukan di gereja, Tuhan, tapi di rumah tangga kami masing-masing, ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang setia, mengasihi kami, mengampuni kami, untuk menuju kemuliaan-Mu, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan. Di hadapan kami, Tuhan, ada tubuh dan darah-Mu yang sangat suci, tubuh-Mu ini. Yang sangat suci darah-Mu, Tuhan. Biarlah pagi ini kami mau menerima pembaruan lagi, Bapa. Untuk setiap rumah tangga kami lebih lagi diperbarui, Bapa. Untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Kami bersyukur pada-Mu, Tuhan. Amin. Selalu Tuhan menjawab doa.
Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang didoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Di tangan kita masing-masing ada tubuh dan darah Tuhan. Kita lihat hati kita masing-masing. Yang tahu hati kita dan pikiran kita masing. Seberapa kita percaya kepada Tuhan kita yang supranatural itu. Tuhan yang melampaui akal pikiran kita. Tuhan yang melampaui masa depan kita. Tuhan yang melampaui pikiran-pikiran dan hati kita. Ambil kita semua masing-masing, ambil sebuah keputusan. Seberapa kita mau percaya? Apakah kita mau percaya hanya 10%, 30%, 50%, 70%, ataukah 100%? Itu tidak bisa kita bohongin. Keputusan bulat tekad masing-masing itu menentukan kualitas hidup kita masing-masing. Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah berdusta dan tidak pernah tidak setia dan tidak pernah dia tidak taat kepada firman yang keluar dari mulutnya. Ambil waktu masing-masing kita datang kepada Tuhan.
kita ini lebih banyak khawatir dan takut dalam kehidupan kita. Ayo kita lebih banyak, lebih sering lagi lakukan baca firman Tuhan. Karena setiap hari Tuhan berkata, ayo supaya kita dengar dia mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Arti kata jangan takut itu tertulis 360 kali. Setiap hari Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku menjamin engkau. Adakah kata-kata Tuhan yang lemah lembut itu masuk ke dalam hati kita yang paling dalam? Adakah itu meyakinkan kita dan menguatkan kita? Sehingga setiap kita berani berjalan di atas air. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami orang berdosa Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau lebih lagi percaya kepadamu Tuhan. Tambahkanlah iman kepada kami ya. Kami mau beriman kepada Engkau lebih lagi Tuhan. Sehingga kami memiliki keyakinan kami tidak takut dan tidak bimbang Tuhan. Sehingga kami memiliki iman sebesar biji sesawi Tuhan. Sehingga apapun persoalan kami dapat mengatakan, beranjaklah engkau, masuklah ke dalam lautan yang paling dalam. Sehingga setiap kami keluar sebagai sang pemenang. Bukankah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan ini dalam persatuan tubuh Kristus yang penuh dengan penderitaan dan proses, makan dalam nama Yesus. Mari kita relakan hati kita, jiwa kita, roh kita, tubuh kita, seluruh aspek kita relakan kepada Tuhan. Supaya setiap kita membawa kemenangan demi kemenangan, meraih kemenangan demi kemenangan. Izinkan proses hidup kita alami seperti seorang atlet, seperti seorang petani. Saat hari-hari ini ada di tengah-tengah kita, ada seorang anak yang akan menjadi calon atlet yang luar biasa. Kalau kita tanya kepada Anya, dia akan bilang, capek pak, pegel pak, kemeng pak, sakit pak, susah pak. Tapi ketika dia mau mengikutinya, akhirnya pasti bisa. Begitu juga untuk setiap kita, kaum lelaki, ayo. Kita pasti bisa menguasai diri. Kita pasti bisa menguasai emosi kita masing-masing. Dan kita pasti bisa menghadapi apapun permasalahan kita masing-masing. Begitu juga dengan kaum ibu, kaum wanita. Juga bisa menguasai emosinya masing-masing. Menguasai hatinya masing-masing, menguasai keinginannya masing-masing. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan senantiasa. Karena Tuhan itu suka memberkati kita. Tuhan suka memberikan kita kesehatan. Tuhan suka kita dewasa di dalam Tuhan. Tuhan suka kita beruntung. Tuhan suka kita harmonis. Tuhan suka kita rukun. Tuhan suka kita bahagia. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Naikkan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami sudah memuji, kami sudah menyembah, bahkan kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman. Biar hidup kami menjadi lebih dari pemenang, Tuhan. Di saat kami pulang dari gereja ini, Engkau akan mempersiapkan kami menjadi lebih, bahkan lebih menjadi pemenang, Tuhan. Terima kasih juga kami sudah menerima perjamuan asa yang kudus, Tuhan. Biar perjamuan asa yang kudus yang dilambangkan oleh tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang kami minum, Tuhan. Biar itu mempersatukan kami dengan-Mu, sehingga kami menjadi murid-murid yang dimenangkan oleh Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus ini doa dan ucapan syukur kami. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Ana yang sudah ditaburkan untuk kita semua. Biarlah Tuhan yang membalas berlipat kali ganda dalam pelayanan ibu rumah tangga, dalam pekerjaannya, usahanya. Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendengarkan warta digital The Kingdom Families of God. Oleh sebab itu kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, di tengah ibadah kami akan memberikan persembahan dari lubuk hati kami. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memperlebar kerajaan Allah dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada persembahan, 2 persembahan yang kami berikan, persembahan umum dan persembahan khusus. Kau sucikan persembahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya dan mendengarkan warta digital The Kingdom Families of God. Shalom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman. Menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya. Menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi,
Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSC di Tantono di nomor telepon 0811109799. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Makasih Bapa atas segala kasih setia-Mu dan kemurahan. Kami mau lebih lagi Tuhan, kaum pria Tuhan. Berdiri tegap di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk kami menjadi pria-pria yang bertanggung jawab kepada Engkau Tuhan. Kepada keluarganya masing-masing Tuhan. Kami mau Bapa, Engkau pakai kami lebih lagi. Dan kami mau mengikuti kehendak-Mu yang penuh dengan cinta dan kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang terus menemukan insani manusia kami, kedagingan manusia kami Tuhan. Dan Engkau memberkati rohani kami Tuhan. Sehingga yang rohani itu menjadi jasmani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu menyertai kami. Apa saja yang kami lakukan. Karena kami tidak mau duduk di kumpulan para pencemooh. Maka Engkau menjadikan kami berhasil dan beruntung senantiasa Tuhan. Engkau memberkati perkataan kami Tuhan. Engkau memberkati lidah bibir kami Tuhan. Engkau memberkati pikiran kami Tuhan. Engkau memberkati hati kami Tuhan. Engkau memberkati langkah-langkah kaki kami Tuhan. Engkau memberkati perbuatan-perbuatan tangan kami Tuhan. Engkau memberkati apapun yang kami kerjakannya. Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan. Engkau berikan kami otoritas untuk kami membimbing, menuntun, mengajar, mendidik istri dan anak-anak kami Bapa. Sehingga istri dan anak kami pun tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi menjadi wanita-wanita yang bijaksana Bapa. Sehingga Engkau memberkati adonannya, Engkau memberkati buah kandungannya, Engkau memberkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan. Engkau memberkati istri yang memberkati suaminya dengan doa-doa untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Menjadi istri yang penuh dengan kasih dan pengampunan atas kelemahan-kelemahan suaminya Tuhan. Dan mendukung suaminya menjadi lebih daripada pemenang. Engkau berkati Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak setiap kami Tuhan. Menjadikan sang pemenang, sang juara, bersejarah bagi bangsa dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Terpujilah nama Yesus. Kami syukur, kami diberkati demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin. Kami memuji bersama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dari online Tuhan Minggu dan memberkati untuk keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan.